Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Move On. Sahabat-sahabat, kita masih di dalam kursus gratis motivational speaking, yaitu bagaimana cara memotivasi diri dan orang lain. Diambil dari buku materi diambil dari buku motivational speaking. Ya, baik. Ini adalah pertemuan keempat ya. Pertemuan pertama introduction, pertemuan kedua adalah rahasia motivasi, pain and pleasure. Pertemuan ketiga adalah penggerak diri kita, ini adalah suasana hati atau emotion ya. Dan pada pertemuan keempat ini kelanjutan dari suasana hati, yaitu bagaimana mengendalikan suasana hati. Nah, gitu ya. Karena suasana hati ini menggerakkan. Kalau suasana hati kita baik, gerakan kita baik, action kita baik. Kalau suasana hati kita buruk, action kita buruk. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengendalikan suasana hati? Ya, atau dengan dengan pertanyaan yang lain, kalau Anda ingin termotivasi, ingin memotivasi diri, ya, kendalikan suasana hatimu. Begitu. Kalau Anda ingin mengubah dirimu, ubah suasana hatimu. Kalau Anda ingin mengubah orang lain, ubah suasana hati orang lain. Kalau Anda ingin membuat orang lain itu action, ya, ubah suasana hatinya sehingga dia mau action. Jadi masih kelanjutan dari rahasia, ini masih di bab 1 ya, rahasia motivasi. Ubah suasana hatinya. Nah, salah satu cara untuk mengubah suasana hati adalah dengan fokus. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang move on dengan mengubah fokus. Move on itu ya bergerak, berubah. Ya, baik. Mengubah fokus bisa mengubah suasana hati. Ini cara dahsyat menggerakkan hati seseorang. Ya. Dengan mengubah fokus, maka suasana hati berubah. Suasana hati kita itu tergantung dari apa yang kita loading di memori, apa yang kita muat di otak. Baik tentang masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Kalau tentang masa lalu, ya kita mengingat-ingat, kita fokus, kita to pay attention. Kita mengerahkan sebagian besar dari pikiran kita kemana, dari perhatian kita kemana. Itulah fokus. Jadi kalau masa lalu kita sering mengingat hal-hal yang buruk, maka namanya kita pay attention more kepada yang buruk. Kita mengerahkan sebagian besar perhatian kita kepada yang buruk. Itu akan membuat suasana hati jadi buruk. Dan bahayanya kalau ini kebawa ke masa depan, maka kita akan menjadi loyo menatap masa depan. Karena kita fokus di hal-hal yang buruk. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Ya, fokusnya diubah. Fokus kepada hal-hal yang baik. Sehingga hal-hal yang baik di masa lalu bisa terbawa ke masa depan. Bisa mengiringi kita ke masa depan. Dan demikian juga ketika Anda ingin mengubah seseorang. Mungkin tidak bisa sekali jadi, mungkin. Karena salah satu cara untuk mengubah orang itu adalah berulang.
Ya kadang-kadang kalau kalimat kita bisa masuk ke dalam sehingga sangat emosional, itu bisa mengubah seketika. Tetapi momen seperti itu sangat sulit diperoleh. Yang paling mudah mengubah orang adalah berulang. Buat fokus dia itu berubah dari fokus yang buruk menjadi fokus yang baik. Baik tentang masa lalu maupun masa depan. Kerahkan sebagian besar perhatian kita kepada hal-hal yang baik. Bukan berarti tidak waspada. Berikan sedikit perhatian kepada hal yang buruk untuk ambil pelajaran. Hanya untuk ambil pelajaran. Karena kalau sebagian besar apalagi seluruhnya perhatian kita itu kita arahkan kepada yang buruk, kita nggak bisa move on. Setiap hari selalu mencela orang. Bahkan mencela dirinya sendiri. Mencela dirinya sendiri, mencela keluarganya sendiri. Mencela kampungnya sendiri, mencela desanya sendiri, mencela kotanya sendiri, mencela negaranya sendiri. Mencela institusi yang dipakai untuk bekerja sendiri. Nah kan repot ini. Karena apa? Pikiran kita selalu fokus. Selalu kita sebagian besar perhatian kita melihat hal-hal buruk. Kita jadi lupa bersyukur. Kita jadi sulit move on. Dan kalau kita fokus kepada hal-hal yang buruk, kita menjadi hilang ketajaman kita di dalam melihat kesempatan-kesempatan. Itu artinya kita mengerahkan sebagian besar perhatian pada hal-hal yang buruk. Dan itu terbawa di timeline. Ingat video sebelumnya ada timeline. Timeline adalah perjalanan waktu. Life timeline. Ya, perjalanan waktu hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bisa begini, bisa dari bawah ke depan. Bisa dari kiri ke kanan. Terserah Anda menggambarkan timeline Anda bagaimana. Dari kiri ke kanan atau dari belakang ke depan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau masa lalu kita terus melihat yang buruk-buruk, kita pay attention to yang buruk-buruk, kita sulit bersyukur. Karena bersyukur hanya bisa dilakukan ketika kita bisa melihat kebaikan, maka baru kita bersyukur. Begitu. Ya Pak, kalau kita melihat keburukan dalam hidup kan kita bisa dapat amal juga dengan bersabar. Yes. Tapi kalau bersabar terus-menerus Anda tidak akan kuat. Terus-menerus bersabar. Maka syukur itu harus ditaburkan juga. Bahkan sungguh saya sarankan fokus kepada yang buruk-buruk itu sebagian kecil saja. Kalau boleh saya pinjam angka statistiknya, kurva normalnya Pak Pareto, fokuskan kepada kebaikan 80% minimal. 20%-nya kepada kejelekan. Hati-hati kalau Anda fokus kepada sesuatu. Karena kalau Anda fokus kepada sesuatu, Anda akan mendekati itu. Seorang sahabat baik saya, sahabat dekat saya mengatakan, waktu dia masih sangat takut kepada ular, dia fokus terus kepada ular. Dan dilalahnya apa? Dilalah itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini apa? Dan ya, dilalahnya itu dia sering ketemu ular. Kalau kamu fokus atau mencurahkan sebagian perhatian Anda kepada hal itu, hati-hati. Kamu akan menjadi dekat dengan itu. Ketika saya punya
mobil. Saya dulu pernah punya mobil agak langka di Indonesia. Agak, ya ada tapi agak. Splash ya. Saya dulu pernah punya mobil Splash. Karena suatu ketika saya suka Splash itu dipamerkan di mall, terus kemudian saya beberapa bulan berikutnya saya beli. Tadinya saya tuh nggak pernah lihat Splash itu, tapi begitu saya beli, saya tiba-tiba melihat di jalan itu begitu banyak Splash. Kenapa? Karena saya fokus dan filter otak saya itu menjadi filter Splash. Setiap ada Splash itu saya hitung, yang lain tidak saya hitung. Karena perhatian saya adalah di Splash. Begitu. Saya juga pernah punya Kijang. Dan ketika saya punya Kijang, sebelum saya punya Kijang itu, saya tidak terlalu memperhatikan Kijang itu banyak apa enggak di jalan. Tapi begitu saya punya Kijang, tiba-tiba saya melihat betapa banyaknya mobil Kijang itu di jalan. Saya sampai pernah menyebut ini mobil sejuta umat, saking banyaknya. Tapi sebelumnya saya nggak pernah lihat itu. Maka kalau saudara-saudara mencurahkan perhatian pada hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan terasa semakin banyak. Rasa syukur kita jadi sangat mudah di bibir dan di hati. Dan ini membuat kita menjadi termotivasi. Tapi kalau kita mencurahkan sebagian besar kepada hal-hal yang buruk, hari-hari kita buruk. Masa lalu terasa buruk, masa kini yang terlihat buruk. Saya ulangi, masa lalu terasa buruk sampai sekarang. Masa kini yang kelihatan ya buruknya saja. Dan masa depan kita khawatir terjadi yang buruk. Loh, gimana? Ini kan nggak bisa move on begini nih. Masa lalu terasa buruk, masa kini yang kelihatan buruk, masa depan khawatir terjadi buruk. Maka kita lalu tidak bisa bersyukur. Kita merasa dunia ini berat, kita merasa dunia ini penuh cobaan, kita merasa dunia ini penuh siksaan, penuh ujian, berat. Tapi sebaliknya kalau kita itu kerahkan seluruh atau sebagian besar perhatian kita kepada hal-hal yang baik di masa lalu, kebahagiaan, keberhasilan, karunia di masa lalu, maka sekarang hari ini kita terasa mudah melihat hal-hal yang baik. Orang tersenyum, dapat rezeki, ada tamu yang baik hati, ditraktir orang. Begitu, hal-hal baik itu jadi mudah dilihat. Itu. Semuanya di kantor, di kampung, di rumah. Karena kita terbiasa melihat frame kita frame baik, kacamata kita kacamata baik. Kita terlatih untuk melihat kebaikan-kebaikan. Maka setiap hari pun kita lebih banyak menerima kebaikan. Menerima masuk kebaikan. Sebetulnya kita ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang kita hitung, ingat, saya punya Splash, lalu tiba-tiba banyak Splash. Saya punya Innova, saya punya Kijang, lalu tiba-tiba banyak Kijang di jalan. Kenapa? Karena filternya filter Kijang, filternya filter Splash. Sehingga terasa banyak kebaikan. Akhirnya apa? Suasana hati kita jadi baik. Karena apa yang kita loading di memori membuat suasana hati. Kalau suasana hati kita jadi baik, action kita baik. Masa lalu banyak karunia yang disyukuri, masa kini terasa banyak hal baik, masa depan penuh harapan. Begitu sahabat.
So, berapapun penghasilan kita, syukuri itu. Mulai sekarang, kalau yang lalu kita salah fokus ya, kita fokusnya pada hal-hal buruk. Mulai sekarang kita ubah fokus kepada hal-hal baik. Trust me. Karena ini janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Itu yang saya pegang, sudah saya sampaikan saya sampaikan di video yang lain. Trust me. Kalau kita itu fokus pada hal-hal yang baik, fokus pada hal-hal yang nikmat, karunia, fokusnya di karunia, bukan cobaan dan siksaan. Karunia, ya. Maka hati kita ini akan besar, lapang, besar, dalam, luas. Jadi ada peristiwa-peristiwa hal buruk kecil itu tidak terasa. Tapi kalau hati kita buruk, ada keburukan kecil, itu rasanya besar. Ya, hati kita jadi luas, mudah menerima kebaikan, mudah melihat kebaikan, mudah merasakan karunia, jadi mudah bersyukur. Akhirnya hari-hari kita, wajah kita selalu banyak senyum, tidak curiga, tidak menyalahkan melulu. Loh Pak, tapi kalau kenyataannya salah, kasih solusi. Kasih solusi. Karena kita sudah terbiasa fokus kepada kebaikan. Solusi pasti kebaikan kan? Tidak nyalain melulu, tapi kasih solusi. Ya. Solusinya yang ditawarkan. Pak, kalau nggak mau, solusi lagi. Terus solusi. Karena fokusnya pada solusi. Bukan fokus kepada problem. Karena kalau fokus kepada problem, kita nggak bisa move on. Problem terus yang dipikir. Tapi please change to solution. Fokus. Solution based fokus. Solusi itu berarti masa depan. Kenapa fokus ke solusi? Kita bisa fokus ke solusi karena kita terbiasa melihat hal-hal baik. Solusi itu baik. Tapi kalau kita fokus kepada problem, hari ini kita melihat kesalahan, masa depan kita melihat kekhawatiran. Kalau kita fokus kepada karunia, kita mudah bersyukur. Hari ini kita melihat banyak karunia, masa depan kita melihat harapan. So, change your problem focus to the solution focus. Ubahlah fokus Anda dari persoalan problem-problem menjadi solusi-solusi. Dengan belajar untuk mengubah, melihat kebaikan masa lalu daripada melihat keburukan. Sehingga Anda nanti akan terbiasa terlihat kebaikan saat ini daripada terlihat keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan kelihatan terus. Sengsara hidup kita nggak bisa nikmat. Padahal doa kita yang diajarkan Allah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ini kan doa kebaikan. Ini kan solution fokus. Di dunia indah, di akhirat indah. Nah, kita fokusnya ke jelek-jelek terus kan tidak indah. Ini berlawanan dengan doa yang diajarkan Allah sendiri. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Di dunia indah, di akhirat indah. Nah, kalau kita tidak bisa melihat keindahan, nyalain melulu. Bukan hanya nyalain orang lain, nyalahkan diri sendiri. Nyalahkan keluarga sendiri, nyalahkan. Please, do change. Berubahlah untuk mengalihkan fokus. Nah, begitu juga kalau kita ingin memotivasi orang. Percayalah, orang yang loyo, dia fokusnya kepada hal-hal buruk. Sehingga membuat dia loyo. Atau marah. Udah hanya dua orang itu, loyo atau marah. Kalau fokusnya kepada hal buruk.
Sebaliknya kalau fokusnya kepada hal baik ya termotivasi atau bahagia, sudah. Termotivasi lawannya loyo, marah lawannya bahagia. Ini clear sudah ya, saudara. Ya memang kebanyakan manusia itu dalam keadaan mengeluh. Ya. Kenyataan alamiahnya begitu. Tapi kan kita tidak lalu larut. Orang baik memang sedikit jumlahnya. Jadilah kita orang yang sedikit. Orang sukses itu sedikit. Jadilah kita orang yang sukses meskipun sedikit. Orang yang beruntung itu sedikit. Jadilah kita orang yang beruntung meskipun sedikit. Jangan menjadi orang yang membiarkan kita itu menjadi orang yang sengsara meskipun itu kebanyakan. Enggak lah. Kita mesti move on, kita mesti bergerak kepada kebaikan. Ya, kalau kita sudah tahu hal ini bahwa fokus itu bisa mensuasanakan hati dan hati itu bisa menggerakkan kita. Kita sudah terbiasa fokus kepada kebaikan, maka suasana hati kita jadi baik, kita mudah melihat kebaikan dan kita mudah melihat masa depan. Penuh harapan, tidak penuh curiga atau kekhawatiran. Hingga kita bisa bergerak lebih produktif dan lebih cepat. Kita. Dan juga ketika kita memotivasi orang. Ya kita ajak dia, tidak hanya sekali ngomongnya. Ngomongnya harus berulang, seperti menasehati diri sendiri harus berulang. Pak bisa nggak ngomongnya sekali saja? Bisa, tetapi tidak mudah. Saya tidak mengatakan tidak bisa. Karena harus emosional dan membuat emosional ini kan ya tidak gampang. Yang paling mudah adalah berulang. Mengubah orang itu berulang. Berulang dan diterima, bukan hanya berulang saja. Berulang dan diterima. Berulang kalau ditolak ya nggak ada gunanya. Maka nanti ada hatinya harus terbuka. Nanti ada teknik sendiri di dalam buku ini pada video kita yang akan datang. Teknik membuka hati. Kalau hatinya sudah terbuka, kemudian masukkan ajakan berubah itu berulang. Ajakan untuk fokus dari problem based focus menjadi solution based focus. Ajakan untuk fokus dari masa lalu yang buruk menjadi fokus pada masa lalu yang bagus. Sehingga tidak banyak mengeluh tapi banyak bersyukur. Masa lalu banyak disyukuri, masa kini mudah melihat kebaikan dan karunia. Dan masa depan mudah melihat harapan. Begitulah saudara, jadi tergantung fokus kita. Nah, bagaimana membuat orang itu fokus? Dikasih tahu. Bisa dengan pertanyaan, bisa dengan kalimat perintah atau nasihat. Tapi ini harus dilakukan ketika dia sudah trust pada kita. Bagaimana caranya membuat trust nanti di video berikutnya. Ya, yang penting sampai pada saat ini minimal kita bisa membuat diri kita sendiri, belum sampai ke membuat orang lain. Tetapi saya beritahu bahwa ini tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Tapi yang untuk orang lain kan harus kita buat trust dulu. Dan pelajaran trust masih di berikutnya. Minimal kita paham sekarang supaya kita bisa mengubah diri kita sendiri, tidak fokus pada masa lalu yang buruk. Tapi pindahlah fokus pada masa lalu yang baik agar kita bisa bersyukur. Fokus pada masa lalu yang buruk membuat kita mengeluh. Fokus pada masa lalu yang baik membuat kita bersyukur. Sehingga kalau kita sering bersyukur, maka kita akan terlatih untuk melihat karunia. Kalau kita sudah terlatih, maka refleks kita itu refleks melihat karunia. Maka hari ini akan tampak banyak karunia. Maka kita akan menjadi banyak tersenyum. Wajah kita menjadi wajah yang berseri-seri. Ciri-ciri orang yang masuk surga adalah wajahnya berseri-seri. Coba tanyakan Ustadz. Sehingga wajah kita berseri-seri karena kita sering bersyukur. Nah, kalau kita sering mengeluh, sering menyalahin, hari ini kita melihat kesalahan terus. Karena kita terlatih. Refleks kita terlatih untuk melihat kesalahan.
Dan masa depan kita akan melihat harapan. Kalau kita terlatih untuk melihat kebaikan, melihat karunia, masa depan kita akan melihat harapan. Dan kalau kita melihat harapan, video saya yang lalu, maka kita akan mudah termotivasi. Kita akan bergerak untuk mencapai harapan. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk melihat keburukan, masa kini kita terlatih melihat keburukan yang tampak buruk terus, masa depan akan melihat kekhawatiran. Ya Pak, apa nggak bisa dikombinasi Pak? Bisa saja dikombinasi ya. Tetapi kebiasaan kita itu akan membuat kita refleks. Kebiasaan baik akan membuat kita refleks baik, kebiasaan buruk akan kita membuat refleks buruk. Kebiasaan baik akan mengantarkan kita melihat harapan, kebiasaan buruk mengantarkan kita melihat kekhawatiran. Harapan membuat hati kita motivated, kekhawatiran membuat hati kita takut melangkah, curiga. Nah, sekarang kita latihan ya. Di buku ini saya tulis juga latihannya. Ya, dengan mempraktekkan tahapan. Ada 4 tahap untuk melatih fokus kita ya. Sekarang fokuslah pada peristiwa buruk yang pernah Anda lihat atau Anda alami. Kira-kira 1 menit. Fokus pada peristiwa buruk atau ingat peristiwa buruk. Kira-kira 1 menit. Kemudian temukanlah hikmah. Ini untuk mengubah fokus dengan reframing. Nanti di depan ada pembahasan lebih dalam. Ini hanya latihan saja. Jadi kalau kita ketemu hal-hal buruk, temukan hikmahnya. Cara yang pertama adalah gantilah fokusnya. Cara yang kedua adalah temukan hikmahnya. Caranya menemukan hikmah tadi ya. Fokuslah kepada hal yang buruk itu, ingat-ingat. Lalu temukan hikmahnya. Setelah temukan hikmah, fokuslah pada hikmahnya. Begitu. Ya. Saya bacakan stepnya. Sekarang fokus step 1 ya, untuk mengubah fokus menjadi untuk mengubah keburukan menjadi hikmah. Fokuslah pada peristiwa buruk yang pernah Anda lihat atau Anda alami. Terus kira-kira 1 menit. Lalu kemudian temukan hikmahnya di balik peristiwa buruk itu dengan pertanyaan begini, pertanyaannya. Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari peristiwa ini? Atau pertanyaan yang lebih spiritual, apa yang Allah ajarkan kepada saya dengan mengirimkan peristiwa ini pada saya? Sama sebetulnya, mengambil pelajaran. Ya, setelah ketemu jawabannya, apapun jawabannya, pelajaran apa? Apapun jawabannya itu adalah hikmah. Maka Anda fokus di jawaban itu, di pelajaran itu. Kalau ada banyak pelajaran, pilihlah jawaban yang terbaik. Fokus padanya. Sekali lagi, fokuslah dengan jawaban terbaik yang Anda temukan itu. Lalu syukurilah. Maka peristiwa yang buruk itu bisa berubah menjadi sesuatu yang memberikan pelajaran dan Anda bisa bersyukur. Oke? Sahabat-sahabat, ada 2 cara untuk fokus kepada kebaikan masa lalu. Karena masa lalu ini akan menjadi pelatih kita untuk mendrive kita untuk melihat masa kini. Ya. Masa lalu akan menjadi pelatih kita atau menjadi driver kita untuk melihat masa kini. Dan masa lalu dan masa kini itu akan mengantarkan kita ke masa depan. Jadi kalau masa lalu kita menganggap buruk, masa kini kita terlatih melihat buruk, masa depan akan khawatir ada keburukan. Sebaliknya kalau masa lalu kita sering melihat kebaikan, masa kini kita terlatih melihat kebaikan, maka masa depan kita akan diantarkan untuk bisa melihat harapan. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, ubahlah masa lalu yang buruk itu
ada dua cara ya untuk melihat masa lalu supaya tetap bisa bermakna dalam hidup kita. Yang pertama adalah fokuslah pada kebaikannya. Tapi kalau tidak ketemu kebaikan, tetap ingat masa lalu yang buruk itu, maka ubahlah masa lalu yang buruk itu menjadi hikmah. Temukan hikmahnya. Caranya adalah Anda fokus pada masa lalu yang buruk itu, yang membuat Anda tidak nyaman sampai sekarang. Fokus. Setelah fokus, kemudian tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kejadian ini, dari kejadian itu? Sekali lagi saya ulangi, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kejadian itu? Nah, maka akan ada jawaban. Apapun jawabannya, kalau jawabannya banyak, Anda pilih yang terbaik. Lalu fokuslah pada jawaban yang terbaik dari pertanyaan itu. Saya ulangi pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kejadian itu? Atau pertanyaan yang mungkin lebih agamis, hikmah apa yang ada di balik kejadian itu? Begitu. Sama sebetulnya. Hanya beda bahasa tapi meaningnya sama. Hikmah apa yang bisa saya ambil dari kejadian itu? Oh, baiklah. Jawaban itu adalah hikmah, adalah pelajaran, adalah learning. Nah, jawaban yang terbaik Anda fokus padanya. Sehingga Anda bisa mensyukuri. Ketika Anda bisa mensyukuri, maka berubahlah peristiwa buruk masa lalu itu menjadi sebuah hikmah. Dan akhirnya Anda bisa bersyukur dengan masa lalu. Ketika Anda bersyukur dengan masa lalu, maka Anda terlatih untuk bersyukur dari masa lalu, maka Anda terbiasa untuk melihat kebaikan masa sekarang. Dan Anda akan diantarkan untuk melihat harapan di masa depan. Latihlah diri Anda dan orang-orang terdekat Anda untuk belajar mensyukuri masa lalu, kebiasaan mensyukuri masa lalu, agar pandai melihat kebaikan pada saat ini, kesempatan, ya, karunia, dan kemudian pandai melihat harapan di masa depan, sehingga hidup kita penuh harapan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.